Oke, sahabat semuanya, Ya. masih bersama Haji Anang Mubarok SHI MSOS. Begini Ustadz, kita ingin bertanya bahwa program dari BKPRMI Pusat salah satunya adalah menyasar ke anak muda, begitu. Nah, bisa tolong dijelaskan Ustadz terkait dengan anak muda yang aktif di masjid itu bagaimana problem dan peluangnya ke depan? Ya, Bismillah. Terima kasih. Kita harus konsen fokus pada anak muda, generasi muda. Disebut saja generasi milenial, Gen Z, Gen Y, Gen Alpha dan yang lainnya. Itu adalah aset. Sekali lagi kita pandang itu adalah aset, bukan masalah. Clear ya? Paradigma kita orang tua atau organisasi harus memandang anak muda itu adalah aset, bukan masalah. Bukan problem. Aset masa depan, calon pemimpin yang harus disiapkan. Memang ada begitu banyak tantangan dan masalah yang menimpa anak muda, gitu ya. Ada sebuah buku Khasirul Alami bin Khatal Muslimin, kehancuran dunia karena kemunduran umat Islam. Ada masalah internal umat Islam, generasi muda. Yang pertama, al-budu an kitabillah wa sunnati, jauhnya generasi muda dari Quran dan hadis. Yang kedua, ada musikoto bil Islam. Karena jauh dari Quran dan hadis, maka dia kehilangan kebanggaan kepada identitas keislaman. Yang ketiga adalah at-taqlid, akhirnya ikut-ikutan. Yang keempat adalah at-tafarruq, mudah dipecah belah, terkotak-kotak. Ya, selain serbuan dari luar, globalisasi, sekularisasi, kapitalisasi, hedonisme, termasuk serbuan teknologi dan digital atau seluler dan internet. Tapi itu sesuatu yang memang Allah takdirkan. Kita tidak bisa lagi mundur dan menghindar. Kita harus beradaptasi dengan perubahan tadi. Maka gerakan BKPRMI memandang masalah itu sebagai sebuah challenging, tantangan besar sekaligus opportunity, peluang. Maka berdirinya BKPRMI dan permasalahan itu semuanya sejak 1977, ya kan, memandang generasi muda ini punya 3 kekuatan yang harus diberdayakan. Kalau enggak, dia akan mencari saluran. Yang pertama, kuwatul fikro, kekuatan intelektual untuk membuat visi, membuat mimpi, membuat cita-cita, prestasi, gitu ya. Yang kedua ada kuwatul jasad, kekuatan fisik, sehat, kuat, bugar. Karena tadi anak muda betul dalam Quran posisi di antara 2 kelemahan, gitu ya. Anak-anak, kemudian dewasa, kemudian orang tua, lemah lagi, lemah, kuat, lemah, ya, fisik. Kemudian ketiga, kuatul hamasah, kekuatan semangat, kekuatan spirit, kekuatan motivasi, kekuatan bergerak, kekuatan movement. Ini 3 kekuatan anak muda yang harus dikanalisasi, dibina, dididik, dikembangkan, diberdayakan. Kalau enggak, dia akan mencari saluran lain. Dan saluran lain biasanya negatif. Nah, BKPRMI mencoba untuk meriset anak muda yang bonus demografi 67% Indonesia ini. Dari ACP Pewon ternyata tidak lebih 15% anak muda yang suka dengan masjid. Berarti ada 85% anak muda yang tidak suka dengan masjid. Itu data. Yang kedua, ternyata dari anak muda yang 8% tadi yang aktif di masjid mampu menjadikan masjid itu sukses, makmur, sejahtera. Bahkan rata-rata keuangan masjidnya itu di atas 2M. Sebut saja, di dekat rumah kami di Tangerang Selatan ada Masjid Raya Bintaro Jaya. Setelah anak muda diaktifasi di masjid itu, hari ini per bulan putaran uang di masjid itu 4-7M per bulan. Tidak lagi menggunakan dan bercanda kepada kotak amal. Gimana caranya? Anak muda punya cara. Clear? Yang kedua, kita gagas dengan teman-teman aktivis masjid di kota Sukabumi membuat masjid 1 juta pemuda. Awalnya kotak aja, 6x6 kecil. Lalu sekarang agak berkembang 8x12. Didirikan oleh anak muda, makmur anak muda, putaran uang sekarang ini belum ramah masjidnya. Belum sampai 2 tahun masjid 1 juta pemuda. Tapi putaran uangnya antara 2 sampai 5M. Putaran uang. Yang paling penting sudah bantu pemerintah
membuat dapur MBG, tapi tidak menggunakan APBN, mandiri. Dan uniknya kalau MBG pemerintah kasih makan sekali sehari dan hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ketika libur nggak ada. Ini masjid Citra Pemuda 3 kali sehari, pagi, siang, sore, tidak ada kata libur. Mau tanggal merah, tanggal hijau, tanggal burem, tanggal hitam, semuanya dikasih. Dan lintas usia, lintas profesi, bahkan lintas sekolah. Ya kan, bukan hanya anak sekolah maksudnya. Ada ojol, ada orang pegawai ASN boleh makan di sana free sehari 3 kali, tidak menggunakan APBN. Dari mana? Dari program ketahanan pangan. Ayo menanam, ayo bertani, ayo beternak, ayo berikan, hasilnya masuk ke dapur. Untuk apa? MBG. Putar terus. Nah, jadi dari tantangan, kalau kita kanalisasi kekuatannya jadi sebuah kekuatan. Contoh 2 masjid tadi. Masjid apa? Masjid Raya Bintaro Jaya, yang kedua Masjid Citra Pemuda. Nah, kalau di Jogja kan ada ya, di Jogja itu ada Jawa Karyan, kemudian juga di Jawa Timur ada Masjid Agung. Di Blitar itu di mana tuh? Atau di mana? Yang Al-Falah. Kemudian juga teman-teman kami di Pontianak itu ada Masjid Kafal Munjalan, ada Masjid Ismuhu Yahya. Di Kalimantan Selatan ada Masjid Berkah Boh. Semuanya dibuat oleh anak muda. Anak muda bangga di masjid, asik bil masjid. Dia punya kebanggaan dengan masjid dan dia mengeluarkan kreativitas, inovasi, potensi dan juga minat bakatnya di masjid. Dua, akhirnya aku bangga jadi anak masjid. Kenapa? Karena sudah menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Dan juga bukan hanya gaya hidup, menjadi pekerjaan hidup. Kenapa? Digaji, dibayar UMZ. Bukan UMR. Upah minimum zakat. Coba bayangin. Tapi itu cuma ada 15%. Masih ada 85% lagi. Jadi PR-nya, kenapa 85% generasi muda tidak suka dengan masjid? Sebabnya, 1, karena orang tua DKM Takmir tidak memberikan ruang kepada generasi muda untuk aktif di masjid. Bahkan dianggap generasi muda aktif di masjid bermasalah, buat problem, mengganggu. Kas masjid jadi ngabisin kas masjid. Mohon maaf kepada ayahanda, para kiai, para ajengan yang menjadi takmir masjid, DKM masjid, ini problem. Karena hasil riset penelitian 80% kenapa tidak suka? Ketika gaduh dikit diusir, gaduh dikit dia marahin. Padahal anak muda punya kekuatan, ya kan? Di antara 2 kelemahan, dengan 3 kekuatan tadi, intelektual, fisikal, dan juga hamasah, semangat. Ketika nggak diaktifasi, dia bantu di luar, dia cari saluran di luar. Maka 80% tantangan. Dan kami juga sudah menyiapkan program selain Gerbang Emas menuju Indonesia Emas. Gerbang Emas, gerakan bangunkan masjid, adalah gerakan Masjid Ramah Pemuda. Masjid Ramah Pemuda. Kementerian Agama dan DMI baru buat Masjid Ramah Anak, Masjid Ramah Lansia, dan Masjid Ramah Difabel. Padahal menurut kajian fikih, anak yang belum balik, orang tua yang sudah lansia, dan orang yang mohon maaf keterbatasnya badan, itu dalam kajian fikih sudah dapat rukhsah, keringanan. Tapi yang taklif syar'i bener adalah anak muda, ya kan? Yang bukan anak-anak lagi, belum lansia, dan tidak difabel. Seperti kita, alhamdulillah Allah takdir kita sehat, bugar dan normal kan. Dia wajib datang ke masjid, dia wajib secara syar'i untuk membangunkan masjid. Namun kenapa malah tidak mau? Nah, akhirnya kita gagas Masjid Ramah Pemuda. Ya kan, BKPRM sudah launching kan? Nah, ini ada 4 indikator yang kita nanti menjadi penilaian. Jadi kita akan kasih sertifikat penghargaan Masjid Ramah Pemuda. Cirinya apa? Atau indikatornya? Yang pertama adalah menyertakan 40% anak muda menjadi pengurus takmir atau DKM atau BKM.
40% minimal. Ini di luar remaja masjid, kan ada organisasi remaja masjid. Itu yang organisasi remaja ya remaja masjid. Ini yang diaktifkan, disertakan di pengurus takmir, di pengurus DKM. Minimal berapa? 40%. Yang kedua, masjid harus menyiapkan sarana prasarana yang anak muda banget. Saya sebut 5I. Ada wifi. Siapkan apa? Wifi. Supaya apa anak muda mau nongkrong? Kan bisa dibatasi. Bisa. Wifi itu agar tidak membuka sesuatu apa. Ya. Tapi mereka tahu di masjid ada wifi. Mau buat makalah, mau ngerjain PR, ngerjain tugas, ya kan? Wifi. Yang kedua apa? Yang kedua kopi. Siapin kopi, free. Yang ketiga nasi. Makan-makan. Sekarang kita sedang mengkampanyekan masjid makan-makan. Paling tidak mereka datang ke masjid, wah ada makan. Ya. Betul ya? Awalnya mungkin, aduh jarang ke masjid, tapi karena ada makan-makan, dia ke masjid. Yang keempat adalah rekreasi. Jadi masjid itu nyaman bagi generasi muda, jangan dimarahin. Bahkan ada ruang-ruang tertentu seperti kata anak muda, co-working, workspace untuk anak muda. Itu ada tempat kongko-kongko. Itu apa? Supaya nyaman. Dijadikan masjid itu nyaman. I-nya apa? Rekreasi lah. Biar mudah. I yang keberapa? Kelima. Yang kelima, gaji. Anak muda yang masuk ke pengurusan, yang aktif di masjid, kasih gaji. Sehingga dia bukannya lifestyle, gaya hidup, tapi berdaya hidup. Kenapa? Nggak nyalain kerja di luar. Di masjid cukup. Gaji. Yang keenam apa? Kalau dia masih bujangan, laki-laki kasih istri, kalau dia perempuan kasih suami. Yang keenam suami atau istri. Nikahkan. Sudah aktif di masjid toh? Sudah jadi aktivis masjid toh? Yang baik mesti nikah sama yang baik. Aktivis masjid nikah sama aktivis masjid. Jadi yang kedua apa tadi? Ada sarana, prasarana yang anak muda banget. Berapa I? 6I. Yang berikutnya apa? Program-programnya itu program-program yang kompatibel dengan anak muda. Bukan hanya majelis taklim emak-emak, majelis taklim ibu-ibu, kajian itu tidak salah. Ada kajian kitab itu tidak salah. Tapi juga ada kajian untuk anak muda. Gitu ya? Umumnya undang artis, undang band, gitu ya? Jadi pengajiannya polanya anak muda gitu. Ada pelatihan digital, pelatihan cyber, pelatihan entrepreneur gitu ya. Di masjid. Boleh gak di masjid? Ya boleh. Clear? Gitu. Yang keempat, indikator masjid ramah pemuda itu adalah ada tempat curhat. Berarti perlu ada mentor-mentor, perlu ada coaching, konselor. Jadi curhat itu jangan ke sosmed. Curhat jangan ke orang lain, curhat ke ustadznya yang kompatibel dengan anak muda, yang gaul, ya kan? Jadi sesuai dengan lifestyle anak muda, sehingga anak muda tuh, aku mau curhat nih ke masjid, aku punya masalah ke masjid, masalah apapun. Nah itu minimal 4 indikator agar disebut masjid ramah pemuda. Gerakan BK Paremi merubah masalah, tantangan menjadi peluang, menjadi ide menjadi produk menjadi benefit. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh buat kita semuanya. Jangan jauhi anak muda, ajak anak muda dekat dengan kebaikan, dekat dengan masjid, karena ia calon pemimpin masa depan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Oke. Satu judul ini bukti bahwa anak muda bukan masalah, anak muda adalah tantangan. Kita jadikan mereka menjadi peluang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.